Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu soal pedagogik ya teman-teman sekalian, dan soal FAI yang keluar di tahun 2002, angkatan 2019, dan ujiannya itu tahun 2020 teman-teman sekalian. Jadi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita ke soal nomor 1 ini. Kita membahas ya teman-teman, yaitu apa saja yang masuk kemarin. Di pedagogik itu ada komponen silabus. Ya, seperti yang admin sampaikan pada kemarin itu, tolong teman-teman hafal apa itu komponen dari silabus. Ya teman-teman. Sudah itu ada komponen prota, prosem, itu dihafal semua. Harus ingat. Sudah itu ada yang ketiga itu cara menentukan alokasi waktu pada RPP ya, yang kemarin yang tadi yang sudah dibahas tadi ya. Yaitu bagaimana cara menentukan alokasi waktu itu pada RPP itu, apakah kalau admin kemarin itu dapat kita membuat alokasi waktunya itu sesuai dengan kedalaman dari materi tersebut ya teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 4 itu ada persepsi 2 soal. Ya, persepsi ini kemarin itu memang masuk ya, banyak teman, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, seperti itu ya. Jadi kebetulan yang ini dapat 2, dia dapat 2 soal. Jadi persepsi itu melakukan kegiatan di awal pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran yang akan kita ajarkan pada hari itu. Yaitu yang kelima, ini ada ya. Apakah sudah tepat jika menjelaskan pakai media gambar dalam buku paket di pelajaran IPA terkait organ dalam manusia? Sudah tepat, belum dan gambar harus diperbesar. C itu gambar diganti dengan 3 dimensi. Aku pilih ini cocok tak, tanya kan? Jadi dia pilih itu ya. Kalau IPA ini ya teman-teman sekalian, kebanyakan itu kalau untuk organ tubuh itu menggunakan torso itu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi itu yang lebih bagusnya menggunakan media apa itu ya. Kalau dia kemarin dia pilih yang C ya, karena ada pilihannya itu gambar itu ganti dengan 3 dimensi ya, itu memang tepat ya. Jadi dengan 3 dimensi anak-anak itu bisa paham dengan bentuk aslinya seperti itu, seperti dia gambarannya ya. Terus nomor 6 itu ada prinsip penilaian, sama persis FR-nya sama Ibu Vika katanya. Jadi FR ini teman-teman, kalau yang prinsip penilaian itu dia ini mungkin dapat dari Telegram mungkin ya. Yaitu prinsip penilaian ini sama persis, yaitu sama dengan kalau prinsip penilaian itu ya. Yang kemarin ya, 8 prinsip penilaian itu. Silakan teman-teman hafal itu ya. Yang sahih, objektif, adil, menyeluruh, berkesinambungan itu ya. Terus yang ketujuh itu ada praktek renang. Pakai penilaian praktik dan lisan. Maka guru tersebut pakai prinsip penilaian apa? Saya pilih valid ya. Itu valid ya teman-teman. Jadi dia menggunakan apa namanya itu? Praktik dan lisan itu kalau renang itu ya. Prinsip penilaiannya apa itu ya? Valid itu dia menggunakan sesuai dengan apa yang ia ajarkan seperti itu. Lanjut nomor 8 itu prinsip penilaian terpadu ya, yang terpadu kemarin ya. Kalau yang terpadu itu kita itu sistematis ya penilaiannya ya. Prinsip penilaian itu jika kita terpadu itu ibaratnya ada apa namanya itu tuntunan saat kita melakukan penilaian tersebut sesuai dengan buku yang kita ajarkan seperti itu. Kalau nomor 9 itu ada remedial dan pengayaan sekitar 3 soal, itu studi kasus ya. Sama seperti yang kami bahas kemarin, berarti sama ini ya, walaupun kita banyak beda-beda pulau atau beda-beda provinsi ya, tetap sama ya teman-teman. Namun itu dibedakan itu biasanya ya teman-teman sekalian, itu kan ada patokannya satu. Walaupun di P3K nanti teman-teman itu kan menurut daerah masing-masing, namun dia itu ada patokan dari BKN. Bukan semestinya daerah semua yang membentuk soal itu. Jadi nanti ada apa namanya itu jalur apa namanya itu kisi-kisi BKN itu jadi satu. Jadi biasanya soal itu hampir sama semua ya teman-teman sekalian, namun dibedakan dalam narasinya saja. Terus jika itu jenis penilaian yang tepat pada pelajaran seni ya, menggambar ya teman-teman sekalian. Jadi itu nanti panjang narasi ini ya, bukan pendek seperti ini. Terus nomor 11 itu jika disuruh siswa menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah, maka yang paling efektif dilakukan guru adalah ya dibagi kelompok, setiap kelompok ada 4 orang, yaitu menyanyikan secara individu, dibagi kelompok, setiap kelompok ada 6 orang dalam memisahkan
dengan memisahkan laki-laki dan perempuan. Itu ya teman-teman, itu pilihan dia pilih ya, KJ-nya ya. Itu lebih efektif ya. Makin tidak gaduh dan tidak ada apa nama tuh yang duluan, ada yang belakangan dalam menyanyikan tersebut. Terus nomor 12 itu ada manfaat review bagi guru ya. Manfaat review bagi guru ini apa seperti itu. Jadi kalau review bagi guru ini kan kita sesudah melakukan pembelajaran, sebelum melakukan kesimpulan itu ada review dulu untuk mengingat kembali pembelajaran yang kita pelajari pada hari itu kepada anak-anak. Itu biasanya dalam perbaikan ya. Itu biasanya kita melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu secara spontan kepada anak-anak. Lanjut ke soal pai-nya teman-teman. Ini ya. Ya, soal ini ada nomor 1 itu kentut pada saat salam kedua. Maka hukumnya adalah ya batal salat karena salam kedua termasuk rukun. B. Batal salat karena salam kedua termasuk syarat salat. C. Tidak batal karena salam kedua termasuk sunnah salat. Opsi selanjutnya saya lupa kata dia. Itu yang masuk ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman buka hukum kentut pada saat salam kedua itu ya. Lanjut nomor 2. Hukum menggunakan tepung. Nah, ini banyak sekali keluar ya. Menggunakan tepung itu apa ya? Tidak sah ya teman-teman. Kalau nomor 3 itu ciri ayat madaniyah, kecuali. Ingat ada kecuali. Nanti itu ada opsinya itu ayat ya. Ada juga ayat. Sesudah itu ada juga yang bahasa Indonesianya. Nanti kita pilih ya. Nanti itu ada ya ayyuhallazina amanu tapi ayat itu ya. Sudah itu ada juga nanti apa namanya itu bahasa Indonesianya. Itu nah. Jadi seperti itulah gambarannya teman-teman. Sudah itu perbedaan zakat dan pajak. Nah, kecuali ya. Ini ada kecualinya. Perbedaan zakat dan pajak itu ada kecuali. Ingat kemarin itu banyak sekali kata kecuali. Jadi orang terjebak di kecuali. Dan dengan ada juga kata itu yang bukan. Itu ya. Ingat ya teman-teman. Sudah itu 5. Syarat wakaf kecuali. Ya, syarat wakaf ini kecuali apa ya. Kalau syarat wakaf ini kalau kemarin itu admin pilih yaitu kecualinya karena itu barang sementara dan tidak apa nama itu. Barang itu barang bisa habis saat dipakai seperti itu. Jadi itu kecualinya ya. Kalau nomor 6 itu kitab corak tafsir ijmali. Ya, ini yang admin sebut tadi ya. Jadi corak tafsir nanti diurutkan tafsir ada Al-Misbah, sudah itu ada tafsir Al-Morgi, ada tafsir Jalalain. Nah, jadi itu termasuk ke tafsir apa itu? Ijmali itu corak tafsirnya kitab corak tafsir dari Ijmali itu kitab tafsir apa itu ya. Jadi teman-teman pahami dengan soal-soal yang kami kasih kemarin ada ya teman-teman. Ini ya. Terus nomor 7 itu sifat Salahuddin. Yang Salahuddin ini banyak ya teman-teman. Kalau ini dapat 4 soal ya. Kalau saya kemarin itu mendapatkan berapa ya Salahuddinnya sekitar 10-11 ya teman-teman. Banyak ya. Terus yang Salahuddin ini ingat saja yang zuhud dan dia meninggal itu hanya ada kain kafan dan juga 6 dinar seperti itu di rumahnya. Dia tidak banyak menyimpan uang. Itu yang Salahuddin Ayyubi yang saya ingat. Sudah itu dia memberi buah pir kepada apa namanya itu lawannya saat sakit seperti itu ya. Kasih sayang itu teman-teman. Sudah itu ada nomor 8 itu ayat tentang proton dan elektron dan neutron. Proton, elektron, dan neutron. Ini yang tentang berpasang-pasangan itu teman-teman. Silahkan baca di soal ayat-ayat yang admin bahas kemarin. Itu lengkap ya. Sudah itu ayat-ayat tentang adil dalam membina keluarga dan anak. Ya, ini yang kemarin. Di situ ada juga ya. Ayat kriteria tentang pemimpin. Ya, ini Al-Baqarah ayat 247. Teman-teman. Sudah itu ayat tentang rukun wudhu. Ya, Al-Maidah ayat 6 ya. Silakan teman-teman buka ya. Sudah itu ada 12 itu hadis yang mentafsirkan ayat haji. Ya, jadi itu ayat surah nomor 3 ayat 97 ya. Silakan teman-teman buka ya. Sudah Al-Baqarah An-Nisa ya teman-teman. Silakan teman-teman buka ya. 90 ayat surah 3 surah ketiga ayat ke-97. Sudah itu nomor 13 Imam Hanafi menyamakan istihsan itu dengan apa? Ya, jadi Imam Hanafi itu menyamakan istihsan itu dengan Quran, hadis, ijma, dan kias ya. Jadi dia menyampaikan istihsan itu sama dengan kias ya teman-teman sekalian. Kalau yang kemarinnya. Sudah itu penerapan Asmaul Husna Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Al-Hakim itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu bersifat adil ya teman-teman sekalian. Terus ada 15 yang dimaksud dengan
istito'a dalam haji maksudnya, kecuali ya. Istito'a ini kemarin tuh saya pilih yaitu karena ada kecuali ya teman-teman sekalian. Ya, kalau kecuali itu berarti yang salahnya ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya memilih yaitu orang berhaji itu harus ditemani mahramnya. Jadi itu ya kecuali ya. Jadi setelah kan kita kemampuan kita sudah itu walaupun dia tidak suaminya tidak istrinya tidak ikut, walaupun suaminya sendiri itu bisa berhaji ya. Itu tidak termasuk ya dalam istita'ahnya. Sudah itu 16 itu contoh bacaan qala kubro ya. Kemarin itu disajikan ayat. Nah, jadi teman-teman suruh ditunjuk ini termasuk kalau ini termasuk apa namanya itu hukum tajwid apa seperti itu. Nah, yang di ayat tersebut. Nah, jadi itu ada surat Al-Falaq ya, banyak ya kalau aku bilang kemarin. Terus nomor 17, metode dakwah Wali Songo dan penerapannya dalam sehari-hari. Ya, kemarin sudah kita bahas ini ya, panjang lebar yaitu dengan adanya Wali Songo tentang Sunan Kalijaga, dia berdebat dengan penguasa seperti itu. Kalau di penerapan saat ini sehari-hari itu seperti apa seperti teman-teman. Jadi ada yang menggunakan Sunan Kalijaga itu menggunakan wayang seperti itu kemarin. Dan pada saat ini kita itu mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya. Itu nomor 18, dompet duafa dan SEA, yaitu agak lupa ditanya SEA ya, itu di bidang apa, yaitu ekonomi syariat, lupa opsinya dan lain. Jadi SEA itu ekonomi teman-teman sekalian. Terus nomor 19 itu ayat tentang turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap kecuali ya ini yang kemarin ya, yaitu Nabi itu menerima tentang mengapa ayat itu diturunkan secara bertahap-tahap. Nanti itu ada ayatnya apa nama itu karena dipertanyakan kan sama orang kafir Quraisy, dia menanyakan kenapa tidak langsung sekaligus ya, tapi di sini kecuali yang diminta. Terus nomor 20 ayat tentang koda dan kodar. Nah, jadi koda dan kodar ini nanti teman-teman yaitu ingat saja kata kuncinya ya. Qadarullah itu ada pasti yang kemarin. Terus nomor 21. Hadis tentang inna sidki yahdil illa jannah. Itu keutamaan jujur disuruh cari lanjutan yang tepat. Nah, ini dia dapatnya agak susah ya teman-teman. Jadi itu hadisnya nanti kita itu disuruh melanjutkan tentang hadis tersebut. Apa ya sambungannya seperti ini agak susah ini teman-teman. Memang kemarin itu agak susah. Jadi saya agak bingung kemarin ya. Jadi belum sempat saya bahas ini ya teman-teman. Terus nomor 22 yaitu tabel perbedaan Abbasiyah dan Umayyah ya, yang tadi sudah admin sampaikan tabelnya itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa membandingkan tabel itu adalah kemajuan ya dari dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Jadi nanti ada perbedaannya. Terus ada nomor 23 itu metode dakwah yang dapat dipetik dari Quran surat Luqman ayat 12. Kalau tidak salah ingat katanya. Ya, jadi metode dakwah di Luqman ayat 12 itu apa ya teman-teman? Itu banyak sekali ya metodenya itu, metode dakwah itu ya. Apa yang di Luqman 12 itu? Banyak sekali itu. Silakan teman-teman buka ayat Luqman, Quran surat Luqman ayat 12. Terus nomor 22, ayat tentang cara berdagang yang baik. Ya, ini yang berdagang yang baik kemarin. Ini sangat susah sekali teman-teman. Ini keluar ayat. Namun dalam ayat tersebut kita itu harus memberikan contoh dari apa namanya itu keadaan sehari-hari kita yang terdapat di ayat tersebut seperti itu. Jadi teman-teman silakan buka ayat tentang muamalah ya. Ini sangat susah. Kalau susah-susah, ingat ya, kalau kemarin, kalau intinya, kalau kita agak lupa seperti itu, dilewatkan saja ya teman-teman. Jangan menunggu lama, karena waktu itu sangat berharga sekali ya. Walaupun satu soal, itu dapat membuat kita tergelincir. Terus nomor 23 itu arti Quran surat An-Nisa 11 yang digaris bawahi ya. Untuk sementara itu dulu kata dia. Jadi yang untuk ini ya teman-teman, yang An-Nisa ayat 13 ayat 11 ini tentang ini kalau tidak salah ingat ya. Jadi ini adalah tentang harta warisan ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 1. Nah, sudah ya teman-teman. Itu tadi ya. Jadi kalau yang ini pembahasannya ya. Kentut pada saat salam kedua itu
Maka hukumnya untuk sementara itu setelah saya searching, hukum kentut di itu khilaf jumhur ya, Syafi'i, Maliki, Hanbali itu sah. Kalau Hanbali itu batal ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi itu sah. Tapi kalau Hambali itu batal. Itu sudah ada tambahan dari kitab klasik yaitu Busyral Karim, yaitu kalau dia terasa mau kentut ketika akan melakukan salam kedua, maka salam kedua tidak sunnah tapi malah haram. Wallahu a'lam. Itu ya teman-teman. Ini pembahasannya ya. Sudah itu ada Pak Anto itu selalu mengajak putranya yang berumur 6 tahun sholat di masjid. Pernyataan hukum yang sesuai dengan di atas adalah kecuali semua pilihan baik kecuali putra Pak Anto itu wajib sholat di masjid. Itu ya teman-teman. Sudah itu ada ayat tentang proton dan neutron ini ya. Ini ya yang proton dan neutron tadi ya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ini ya yang silakan teman-teman screenshot ini ayat ini ya teman-teman sekalian. Nah ini ya. Nah, teman screenshot ayat ini ya. Wa min kulli syai'in khalaqna, susah ya bacanya ya. Sudah itu dan segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi ini ya tentang proton, elektron dan neutron itu ya. Az-Zariyat ayat 51. Az-Zariyat ayat 49. Tidak itu turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Ini kita langsung membahas pembahasannya teman-teman, yaitu hikmahnya itu adalah Nabi Muhammad itu sering berjumpa dengan malaikat Jibril sehingga banyak menerima nasihat guna menambah semangat kesabaran. Sudah itu karena Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis atau ummi ya, maka seandainya Allah Al-Quran itu diturunkan sekaligus, tentu ia akan kesulitan untuk menghafalnya. Lalu yang ketiga itu supaya hafalannya itu lebih mantap, sempurna dan terhindar dari segala kealpaan itu ya teman-teman. Jadi itu ada secara absensinya seperti itu. Dan itu seandainya Al-Quran itu diturunkan sekaligus, tentunya syarat-syarat pun diturunkan sekaligus. Jadi kita sebagai umat manusia yang penuh dengan hilaf dan salah ini atau ketidakmampuan ini tidak mungkin kita bisa menerima apa namanya itu syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah sekaligus langsung kita apa namanya itu pelajari itu. Jadi itulah maknanya kenapa itu turun secara bertahap. Ya, jadi hikmah tersebut tercantum dalam ini ya. Nah, ini ayatnya teman-teman. Ini kajiannya A ya. Di sini ya kajiannya yaitu waqalal ladzina kafaru. Ah, ini yang tentang itu kemarin ya. Kadzalika linusyawya sabbita bihi. Ini ya teman-teman, silakan teman-teman baca ini ya. Kajiannya ada ala A. Sudah itu soal tambahan dari Bu Umi ya. Ini kata dia. Dan termasuk hukum muttafaq dalam Islam itu adalah ya C teman-teman, yaitu sunnah dan kias. Itu ya. Yang dalam Islam itu yang termasuk muttafaqnya itu adalah sunnah dan kias. Jadi pisan sunnah itu tidak, ijma dan istihad itu tidak. Sudah itu sunnah dan maslahah tidak, ijma dan saduz zaraiyah. Jadi yang masuk itu adalah muttafaq. Itu hukum muttafaq itu ada sunnah dan kias saja ya teman-teman sekalian. Jadi lanjut ke SIA. Ini yang SIA tadi ya, kita lanjut yaitu opsinya ekonomi ya. Apalagi jadi SIA itu jadi merupakan program khusus yang ada di bawah koordinasi divisi pendidikan Dompet Duafa. SIA itu muncul untuk mendukung keberadaan para wirausaha sosial yang ingin terus bertumbuh kembang memajukan masyarakat, terutama bagi kaum marginal di Indonesia melalui berbagai program seperti kelas wirausaha sosial, seminar, training, social trip, pameran dan sebagainya. Itu yang SIA tadi ya. Lanjut yaitu ayat tentang qada dan qadar, yaitu opsi pilihannya itu jika ada ini ya, yaitu Allah berfirman itu dalam surah Al-Imran ayat 145. Ini silakan teman-teman baca. Yaitu ada juga di sini ada Al-Qamar itu ayat 49. Jadi itu ya teman-teman sekalian, ini banyak sekali ya ayat-ayatnya. Al-Ahzab ayat 38. Silakan teman-teman baca dan screenshot ini ya teman-teman. Jadi untuk ayat itu dulu ya, tentang hadis menafsirkan ayat haji tadi ini teman-teman. Jadi ingat kata kuncinya istata'ah. Nah, ini hadisnya sudah itu hadis tentang jujur ini ya. Ini ya kalau Rasulullah SAW ini masuk ya. Sudah itu Rasulullah SAW, hendaklah kalian selalu berperilaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seorang ke surga. Jadi itu ya hadisnya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, itu dulu dari Armin. Semoga materi ini bermanfaat dan
teman-teman bisa lulus. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, admin mohon maaf. Ada kekurangan dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.